Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Mutiasri Ahmad dari Program Studi Teknologi Pendidikan semester 3. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan tahap krusial dalam sistem pendidikan karena menjadi jembatan antara perencanaan kurikulum dalam praktik pembelajaran di kelas. Kurikulum yang dirancang dengan baik tidak akan memberikan dampak optimal apabila tidak diimplementasikan secara efektif oleh guru. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, perubahan kurikulum seperti kurikulum 2013 hingga kurikulum Merdeka sering menimbulkan berbagai tantangan di lapangan, khususnya bagi guru sebagai pelaksana utama. Adapun kendala terbesar dalam implementasi kurikulum, berdasarkan pengamatan dan berbagai keluhan yang sering disampaikan oleh guru, kendala terbesar dalam penerapan kurikulum bukan semata-mata berasal dari faktor teknologi atau kurangnya pelatihan, melainkan dari beban administrasi yang berlebihan. Walaupun teknologi dan pelatihan juga menjadi tantangan, beban administrasi cenderung paling sering dikeluhkan karena secara langsung menguras waktu, tenaga, dan fokus guru. Guru tidak hanya dituntut untuk mengajar, tetapi juga harus menyusun berbagai dokumen seperti modul ajar, RPP, asesmen, diagnostik, asesmen formatif dan sumatif, laporan pembelajaran, hingga pengisian berbagai plafon administrasi pendidikan. Akibatnya, waktu seharusnya digunakan untuk merancang pembelajaran kreatif dan mendampingi peserta didik justru habis untuk pekerjaan administratif. Perbandingan dengan faktor lain, faktor teknologi. Kendala teknologi memang masih dirasakan terutama di sekolah yang sarana dan instrukturnya terbatas. Namun seiring waktu, banyak guru mulai beradaptasi dengan penggunaan teknologi dasar apabila setelah pengalaman pembelajaran daring pasca pandemi. Artinya, faktor teknologi perlahan dapat diatasi melalui pembiasaan dan dukungan fasilitas. 2. Kurangnya pelatihan. Kurangnya pelatihan juga menjadi masalah, khususnya terkait pemahaman konsep kurikulum baru. Namun, masalah ini biasanya bersifat sementara. Jika pelatihan dilakukan secara berkelanjutan dan aplikatif, guru relatif dapat menyelesaikan diri. Dan ketiga, beban administrasi. Berbeda dengan dua faktor di atas, beban administrasi bersifat terus-menerus dan struktural. Guru sering merasa bahwa tuntunan administrasi tidak sebanding dengan dampaknya terhadap kualitas pembelajaran. Hal ini yang membuat beban administrasi menjadi kendala paling dominan. Opini dan solusi penyederhanaan. Menurut saya, penyederhanaan implementasi kurikulum dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut. 1. Penyederhanaan dokumen pembelajaran pemerintah dan satuan pendidik perlu menyederhanakan format perangkat pembelajaran. Fokus utama seharusnya pada esensi pembelajaran, bukan pada kelengkapan dokumen yang bersifat formalitas. 2. Integrasi administrasi digital. Penggunaan suatu platform terpadu untuk administrasi pembelajaran akan sangat membantu guru. Dengan sistem yang terintegrasi, guru tidak perlu mengisi data yang sama di berbagai aplikasi berbeda. Nomor 2. Dalam konteks prioritas antara membeli perangkat teknologi baru dan mengadakan sesi berbagi antara guru dalam komunitas belajar, pilihan yang lebih tepat untuk didahulukan adalah mengadakan sesi berbagi antar guru secara rutin. Hal ini dikarenakan kurikulum pada dasarnya dijalankan melalui interaksi guru dengan siswa di kelas. Guru yang memiliki pemahaman berbeda terhadap kurikulum cenderung menerapkan secara tidak konsisten. Melalui komunitas belajar, guru dapat berdiskusi dan menyamankan persepsi mengenai tujuan, isi, serta strategi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sesi berbagi antar guru
juga berperan penting dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. Selain itu, komunitas belajar guru mendukung berkelanjutan implementasi kurikulum. Guru yang terbiasa berdiskusi dan bekerja sama akan lebih siap menghadapi perubahan atau pembaruan kurikulum. Hargraves dan Encore 2018 menyatakan bahwa kolaborasi profesional antar guru membangun budaya belajar yang kuat dan mampu menjaga keberlangsungan perubahan pendidikan dalam jangka panjang, dibandingkan dengan pembelian teknologi yang membutuhkan biaya besar dan cepat usang. Komunitas belajar lebih efisien dan berdampak langsung pada praktik pembelajaran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mengadakan sesi berbagi antar guru merupakan pilihan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung implementasi kurikulum. Adapun penjelasan saya terhadap pemilihan saya itu B. Mengadakan sesi berbagi antar guru atau komunitas belajar. Menurut saya, dalam upaya mendukung implementasi kurikulum, sering muncul pertanyaan mengenai prioritas antar pengadaan perangkat teknologi baru dan penguatan kapasitas guru melalui komunitas belajar. Meskipun teknologi dapat menjadi sarana pendukung pembelajaran, pilihan yang lebih tepat untuk diprioritaskan adalah mengadakan sesi berbagi antara guru dalam komunitas belajar secara rutin. Hal ini disebabkan karena teknologi secara otomatis meningkatkan kualitas pembelajaran apabila guru belum memiliki pemahaman yang lebih tentang kurikulum dan strategi pembelajaran yang efektif. Tanpa kesiapan guru, teknologi berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal dan hanya digunakan sebatas kebutuhan administratif. Dari segi efisien, komunitas belajar guru juga lebih menguntungkan dibandingkan pengadaan teknologi baru. Komunitas belajar memanfaatkan sumber daya internal sekolah, yaitu pengetahuan dan pengalaman guru, sehingga tidak membutuhkan biaya besar. Sebaliknya, perangkat teknologi membutuhkan anggaran yang lebih besar, perawatan rutin, dan pembaruan berkala. Selain itu, teknologi hanya akan efektif jika guru mampu menggunakannya secara tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, penguatan komunitas belajar guru sebaliknya menjadi langkah awal sebelum pengadaan teknologi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mengadakan sesi berbagi antar guru dalam komunitas belajar secara rutin merupakan pilihan yang lebih efektif. Itulah beberapa materi yang bisa saya jelaskan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.